Ternyata Yuluosaha yang sendirian memusnahkan satu bangsa. Lihat postur ini. Apakah dia menuju ke neraka tingkat 18? Neraka tingkat 18 itu ujung dari mata air kuning. Sampai sekarang hanya satu orang penjahat yang pernah dipenjara di sana. Dengan 6 indera tertutup, menempuh 100.000 mil, Tuhan bisa mencapai kekuatan dewa tertinggi. Ye Yuan, aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Siapa sangka kamu bersembunyi di neraka Avicii ini. Kamu membantai 100.000 pasukan baratku. Hari ini aku akan ambil kepalamu untuk tunjukkan kekuatan kami. Kurang ajar. Siapapun kamu, pergi sekarang dan kamu masih bisa hidup. Aku benar-benar tidak menyangka Master Tianji yang terkenal di dunia rela menjadi anjing Ye Yuan. Ye Yuan membunuh kerabatku. Hari ini aku akan balas dendam untuk 10 juta orang Sakurajima. Orang tua, kamu gak sebanding dengan kami. Dia harus mati. Sambut Tuhan Dewa, seni dewamu sempurna. Omong kosong tentang seni dewa. Dia tidur selama 5 tahun, baru bangun. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Sambut Tuhan Dewa dari pertapaan. Sambut Tuhan Dewa Dari pertapaan. Apa yang kamu tugaskan sebelum masuk penjara? Bagaimana kabarnya? Tuhan Dewa, ditemukan 5 tahun lalu yang memusnahkan keluarga Jie bersembunyi di kota kekaisaran. Qinlong juga membantu menyelamatkanmu dan Nona Chen menyelesaikan utang perusahaan. Siapkan pesawat. Kembali ke Yunhai. Baik. Nona Sulung, kami menemukannya. Menurut laporan Bandara Internasional, Ye Yuan akan segera kembali ke Yunhai. Tidak ada kabar dirinya selama 5 tahun. Ternyata dia dikurung di neraka Avicii. Siapkan pesawat ke Bandara Yunhai. Sambut Tuhan Dewa ke Yunhai. Musuh yang memusnahkan keluargaku pikir aku sudah mati. Jangan ungkap identitasku sekarang. Baihu, lanjutkan ke kota kekaisaran untuk menyelidiki. Jika ada yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Baik. Untuk Jingyue, dia berjanji akan menikah denganku setelah aku keluar penjara. Qinglong, pergi siapkan mahar segera dan kirim ke keluarga Chen. Baik. Kamu Ye Yuan, belum lupa pertunangan kita kan? Kurang ajar, berani tidak hormat pada tuanku. Kamu ini apa? Tahukah kamu yang berdiri di depanmu? Peringkat ketiga kalangan elit kekaisaran Nona Sulung keluarga Su. Susuro, aku ingat 5 tahun lalu kamu pernah memakainya sebagai perisai sekali dan mengatur pertunangan kertas. Benar, tapi keluarga Yemu sudah habis. Sementara keluarga aku selama 5 tahun ini telah melangkah menjadi keluarga besar yang elit di kota. Jadi, anjing liar sepertimu yang pernah dipenjara, aku bahkan takkan melirik. Apalagi menjadikanmu laki-lakiku. Kurang ajar. Anjing liar? Dengan kata-katamu ini saja, cukup untuk membawa seluruh keluargamu ke kehancuran total. Ya Yuan, kesediaanku menikah dengan orang rendah sepertimu sudah menjadi berkah untuk 3 kehidupan bagimu. Tapi sampah sepertimu masih saja membual untuk harga dirimu. Susuro, simpan narsismemu. Aku sudah punya istri. Dan kamu tidak pantas untukku. Ya Yuan, dengan statusku sekarang banyak bangsawan kaya yang bahkan tak bermimpi untuk mendekatiku. Namun kau berani menghina aku seperti ini. Bisa berdiri di sini dan dihina olehku. Sudah kehormatan terbesar bagimu dan seluruh keluargamu. Ingin membatalkan pertunangan hanya jika kamu mati. Ini adalah jahat masuk ke tubuh. Bunuh aku, dan tak ada orang lain di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Berani bicara omong kosong. Kamu benar-benar cari mati. Dasar bodoh.
berani menghalangi tuanku. Sejak kamu berusia 18 tahun, setiap malam bulan purnama, apakah kamu menderita sakit dada? Akhir-akhir ini, perasaan ini menyebar ke seluruh tubuhmu lagi. Dalam kasus parah, bahkan menyebabkan pingsan. Bagaimana dia tahu? Malam ini, kebetulan malam bulan purnama. Jika kamu tidak ingin menderita siksaan ini lagi, berlutut dan memohon padaku. Dan aku mungkin pertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Kamu? Nona Sulung, kamu memberinya kesempatan masuk ke masyarakat kelas atas. Dan dia nggak bisa menyenangmu kayak gini. 3, 2, 1. Nona Sulung, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada Nona? Susuero, jika kamu ingin hidup, berlutut dan mohon padaku. Nona Sulung, dia pasti menipumu. Tolong bangun. Dia bisa tahu ciinku dengan satu pandangan. Tidak mungkin menipuku. Tuan Ye, tolong selamatkan aku. Lepaskan bajumu. Jangan buat aku mengulang. Untuk kedua kalinya. Mungkin akan terasa sakit sebentar. Aku harap kamu bisa tahan. Dan tidak berteriak. Jangan meremehkanku. Katanya tidak akan berteriak. Kamu fokus aja. Apakah tuanku benar-benar diobati penyakitnya? Enggak. Hanya langkah terakhir yang tersisa. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Apa yang kamu lakukan pada nona kami? Dia akan bangun sendiri dalam 3 menit. Tanya sendiri nanti. Ayo pergi. Nona Sulung? Nona Sulung? Akhirnya kamu bangun. Apakah sampai itu tadi mempermalukanmu barusan? Kemana dia pergi? Setelah mempermalukanmu, dia pergi begitu saja. Tak terduga, Yang Yuan benar-benar menekan Ci jahatku. Kerahkan seluruh kekuatan Su untuk menemukannya. Jangan khawatir. Saat menemukan sampah itu, aku akan membunuhnya dengan tanganku. Kak, grup Yong'en akan segera go publik. Kita akan kaya mulai sekarang. Namun, sampai Yuan itu sepertinya akan segera keluar penjara. Perusahaan kakakmu akan segera go public. Berapa bahas orang sial itu? Qing Yue, aku kembali. Qing Yue, nikahlah denganku. Biarkan aku gunakan sisa hidupku untuk menebus hutang selama 5 tahun ini. Mantan narapidana sepertimu pantas menikahi putriku. Tante, perasaanku pada Qing Yue tulus. Berapa nilai ketulusan dari mantan narapidana dengan status putriku sekarang? Jangan berpikir tanpa mahar 5 Tepat juta. sekali. Asalkan Qing Yue mau menikah denganku, apalagi 5 juta. Aku rela memberikan bahkan mahar 100 juta. Hei Ye Yuan, apa kamu jadi bodoh di penjara? Dengan keadaanmu yang miskin, mana mungkin kamu punya 1 sen pun di saku. Namun berani menyebut tentang mahar 100 juta? Jangan khawatir, mahar akan segera tiba. Maaf, kami tidak peduli dengan maharmu. Pergi. Qing Yue, asalkan kamu mau nikah denganku, aku pasti akan membuatmu wanita paling bahagia. Meminta mahar tadi hanya untuk membuatmu mundur. Tak kusangka kamu membual begitu keras. Bahkan bicara soal mahar 100 juta. Qing Yue, apa maksudmu? Bukankah kita sepakat dulu? Saudara mau menabrak lalu kabur dan aku masuk penjara untuknya. Kita seharusnya menikah setelah aku keluar. Grup Yong'en akan segera go public. Dan aku akan menjadi CEO wanita yang paling dinanti di seluruh Yunhai. Coba lihat pada dirimu yang menyedihkan ini. Apakah kamu pantas? Putraku adalah warga negara yang patuh hukum. Berhenti bicara omong kosong atau aku akan menuntutmu. Tepat sekali. Aku warga negara yang patut hukum. CEO wanita perusahaan terbuka. Grup Yong'an milikmu, aku bisa suruh King Long mendukungnya. Dan aku juga bisa membuatnya lenyap. Ya, kamu masih berani bicara sombong?
Jenderal Qinglong adalah salah satu dewa pelindung Huaxia, bahkan penguasa pun menghormatinya. Namun kamu mengaku dia bawahanmu. Jika kamu ingin mati, jangan seret keluarga kami. Tepat sekali. Ye, aku pikir sampah ini kebanyakan gila. Jika dia bertindak gegabah dan membuat keributan di perusahaan akan merusak reputasi grup kamu. Lebih baik beri dia uang dan menyuruhnya untuk pergi. Yan, kamu hanya mau uang kan? Ini 1 juta. Anggap sebagai kompensasi 5 tahunmu. Pergi. Chen Qingyue, kamu tidak tahu betapa bodohnya kamu. Apa yang bisa aku berikan padamu jauh lebih besar dari sekedar 1 juta. Yang bisa kami berikan untuk orang sepertimu hanya 1 juta. Cukup untuk menghabiskan seumur hidup. Aku sarankan, kamu harus tahu kapan berhenti dan tutup mulutmu. Ambil uangnya dan pergi. Jika terus mengganggu, akan kusuruh orang menghancurkanmu. Grup Yongan akan dianggap sebagai hadiahku untukmu karena menyelamatkanku. Kalung ini ditinggalkan saat kamu menyelamatkanku 5 tahun lalu. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Kita sudah lunas. Sampah sepertimu kalau berjalan di jalan, aku bahkan gak akan melirikmu. Menyelamatkanmu? Lelucon apa? Ye, aku pikir kalung ini sepertinya milik Jalang Chen Shaoxi. Apa? Kamu bilang kalung ini milik Chen Shaoxi? Masuk akal. Hanyalah Jalang Chen Shaoxi yang akan mengambil pria liar dari jalan. Omong-omong, Chen Shaoxi telah dibawa ke hotel untuk Tuan Mudali nikahi. Kalau Tuan Mudali sudah bosan dengannya, kamu sebagai sampah bisa segera mengambil alih. Sudah, Ye. Kenapa buang waktu dengan mantan narapidana ini? Ayo pergi, masih ada pernikahan untuk dihadiri. Apa aku membuat kesalahan? Tuhan Dewa, Gubernur Yunhai tahu kamu sedang menyiapkan mahar untuk Nona Jingye. Jadi dia sudah memilihnya secara pribadi. Chen Qingyue tidak layak. Suruh mereka kirim ke Hotel Tianggong segera. Baik. Ketemu. Wanitanya Ye Yuan dipaksa keluarganya untuk menikah dengan Li Wei. Dia akan pergi ke Hotel Tianggong untuk menggagalkan pernikahan. Menggagalkan? Aku ingin melihat seberapa cantik dia yang membuat Ye Yuan membatalkan pertunangannya. Siapkan kawanku, aku juga akan ke sana. Keluarga Li di Yunhai didukung oleh Gubernur Yunhai. Jika kita pergi mengacau untuk orang kecil ini, aku khawatir keluarga Li yang kecil. Bahkan dengan Gubernur Yunhai, jadi apa? Li Wei, kamu mau apa? Apa yang aku lakukan? Melakukanmu, tentu. Li Wei, kita akan segera menikah. Kenapa harus buru-buru sekarang? Pantas jadi wanita tercantik di Yunhai. Aku sudah lama mengincarmu. Bersenang-senang denganku, hah? Mau kabur? Jangan Tuan Li. Tolong. Jika kamu tidak punya paras, aku bahkan tak akan melirikmu. Lagi pula, kamu akan segera menikah denganku. Berhentilah berpura-pura suci. Dan Xiaoxi, kamu belum selesai. Siapa yang mengganggu kesenanganku? Pergi! Tuan Mudali, jangan marah. Aku datang untuk mengingatkan Jalang ini agar gak melewatkan waktu terbaik. Mengganggu suasana. Tuan Mudali, jangan terburu-buru. Setelah pernikahan selesai, kamu bisa main sepuasnya. Jalang ini masih perawan. Dijamin memuaskan. Kalau begitu lebih menarik. Malam ini Satya naik ke tempat tidurku. Aku akan melatihnya menjadi seperti kamu, Jalang kecil. Tuan Mudali, kamu harus lembut. Jangan rusak dia. Itu tidak baik. Oh, Baiklah, Tuan Mudali. Para tamu sudah tiba. Cepatlah. Rapikan barang-barangmu dan masuk ke pelaminan. Nona Chen Shaoxi, apakah kamu bersedia menikah pria ini dalam kemiskinan dan sakit untuk mencintai selamanya, setia padanya sampai mati? Dia tidak bersedia! Dia tidak bersedia! Siapa orang ini? Membawa buah pir di bawah payung pada hari pernikahan Tuan Mudali. Dia hanya
mantan narapidana yang baru saja keluar penjara. Dipikir dengan menyewa beberapa aktor murahan bisa menjadi orang besar? Keluarga Lee adalah salah satu dari keluarga besar di kota Yunhai. Mantan narapidana ini sengaja mencari masalah, membawa sial pada Tuan Muda Lee. Dia benar-benar tidak tahu diri. Xiaoxia, aku terlambat. Yayan, kenapa kamu di sini? Ini bukan tempatmu. Cepat pergi. 5 tahun lalu kamu yang menyelamatkanku. Betul kan? Lalu kenapa? Itu sudah masa lalu. Sekarang, pergi cepat. Ikut denganku. Aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Jalan! Berani selingkuh dengan pria liar di depanku. Semua muka keluarga Lee hilang olehmu. Yang pantas mati adalah kamu. Mantan narapidana sepertimu tidak pantas di hadapan Tuan Muda Lee. Berani berteriak di sini? Pergi sekarang dan nyawamu masih terselamatkan. Keluarga Lee yang kecil hanyalah semut di mataku. Dengan kata-katamu ini saja, cukup untuk membantai keluarga Yunhai. Ingin aku mati? Keluarga Lee tidak layak. Tidak layak. Keluarga Lee adalah keluarga terkemuka di Yunhai. Ayah angkat Tuan Muda Lee adalah gubernur Yunhai. Membunuh sampah sepertimu hanya masalah menit bagi dia. Betul. Pernikahan Tuan Muda Lee di hotel terbaik di Yunhai. Apapun yang diambil begitu saja bernilai puluhan juta dalam mahar. Kali ini bagi sampah sepertimu tidak mungkin memimpikannya. Hanya 10 juta dalam hadiah. Dan kamu memujinya begitu? Iya, jika kamu bisa membawa mahar sebanyak itu, aku rela berlutut dan menjilat sepatumu. Kamu yang bilang. Mahar tiba. Mahar tiba. 1 gelang 9 putaran elegan. 1 Gekuanin keberuntungan. Sepasang porselan ukiran dinasti Song. 1 vas berputar 100 burung menghormat. 6 mangkuk berenamel King. 1 gingseng liar 1000 tahun. Bagaimana mungkin? Hadiah ini semuanya tak ternilai. Setiap barang bernilai dari 100 juta. Tidak mungkin. Bagaimana bisa mantan narapidana sepertimu mendapat barang bagus? Ya, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Tadi aku hanya mengujimu dengan sengaja. Ayo bawa pulang harta ini pulang dan biarkan aku melayanimu. Ini untuk Xiaoxi. Kamu tidak layak. Apa kamu pikir aku tidak tahu barang? Kalau tidak, hanya barang ini, gelang 9 putaran elegan. Ada harta nasional tingkat atas. Saat ini disimpan di Perbendaharaan Nasional. Bahkan ayah angkatku mungkin tidak bisa meminjamnya. Mantan narapidana sepertimu, berani bawanya untuk pamer kekayaan. Tuan Muda Lee paling paham. Aku hampir tertipu olehnya. Ternyata dia memegang banyak barang palsu untuk pamer di sini. Lakukan riset dulu lain kali sebelum kamu pamer. Yayun, jika kamu terus membuat keributan, Li Wei benar-benar membunuhmu. Pergi sekarang. Hah? Hari ini hari besarku. Aku tidak mau melihat darah. Mau pergi? Tentu. Merangkak keluar dari sini. Tuan Muda Lee begitu murah hati menyelamatkan nyawa anjing sampah ini. Cepat kamu merangkak dan bersyukur pada Tuan Lee. Di depan Xiaoxi, aku tidak mau memulai pembantaian. Ayo pergi. Hei, Aku beri kamu 3 detik. Jika tidak melepaskan, aku akan melumpuhkan tanganmu. Berani bicara seperti itu pada Tuan Lee. Tuan, lumpuhkan dia. di mana anak buahku? Keluar dan bunuh sampah ini. Ya Yuan, ini tabunganku selama beberapa tahun terakhir. Ambil uang ini, tinggalkan Yunhai. Jangan kembali. Pergi. Jalan, bajingan. Berani selingkuh dengan pria lain di depanku. Kamu tidak malu? Seperti ibumu yang jalang itu. Selalu mencari pria liar. Cari mati! Ya Yuan, ayah angkat Tuan Muda Lee adalah gubernur Yunhai. Tak bisa kamu lawan. Tuan Muda Lee, aku mohon. Lepaskan ya Yuan. Jika kamu ingin aku melepas sampah itu, baik. Itu tergantung penampilan. Layanilah aku dengan baik. Kalau tidak, akhirmu akan sama seperti dia, mati. Tuan Muda Lee benar-benar tahu cara bermain. Membuat wanita tercantik Yunhai memberi kita siaran langsung. Pesta untuk mata. Kita harus merekam ini dan membolong untuk dipelajari. Kalian cari mati! Cari mati! Tuan Muda,
Dasar sampah, berani sama Tuan Muda Ali. Jangan harap kamu bisa hidup hari ini. Tunggu saja, ayahku akan segera datang. Hari ini aku pastikan kamu mati tanpa kuburan. Ayahmu gagal mendisiplinkanmu, jadi aku yang lakukan. Dia harus berlutut padaku. Ini Jenderal Li, di sampingnya adalah Dewa Perang nomor 1 Huaxia dan murid perempuannya. Yuan, kamu sudah buat masalah. Ayo. Yuan, kamu benar-benar menimbulkan bencana besar. Kamu gak perlu menyinggung keluarga Li untukku. Cepat pergi. Keluarga Li yang kecil, tidak ada apa-apanya di mataku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini hari ini. Sombong sekali. Aku ingin melihat siapa yang berani meremehkan keluarga Lin Yuhai kami. Haha, ayah. Sama kurang ajar ini bukan hanya merusak pernikahanku, dia bahkan memukulku. Orang di samping Li Tua adalah Lei Jintai. Itu jenderal nomor 1 Huaxia. Bahkan ada Jenderal Lei. Tanpa ini hari ini, tak bisa lolos dari kematian. Pak Li, semua ini ulah sampai ini. Tak ada hubungannya dengan keluarga Chen. Pak Li, Yuan tidak sengaja. Ini Tuan Muda Li yang sampai ini memukul Tuan Muda Li untuk hari ini. Semuanya melihat dengan jelas mau apa. Li Tua, barusan Jenderal King Long memanggil gubernur. Katanya menyambut tokoh besar. Mungkin dia. Pak Lei, kamu nggak tahu. Sampai ini di penjara 5 tahun dan baru keluar. Bagaimana mungkin dia tokoh besar yang dimaksudkan itu? Tanpa dukungan, berani begitu sombong. Bicara, bagaimana kamu mau mati? Tuan Li, ini semua salahku. Aku mau lepaskan Yuan. Aku rela menebus kesalahannya. Di dunia ini, kamu menepati janji. Lei Tua ingin dia mati hari ini. Dia pasti tak akan hidup sampai besok. Lei Tua akan bergerak. Sampai ini bisa mati di tangan Jenderal Lei. Adalah kehormatannya. Nyawanya Yuan, keluarga Su akan melindunginya. Nyawanya Yuan, keluarga Su akan melindunginya. Bukankah itu dari salah satu 3 keluarga besar? Nona sulung keluarga Suero. Apa hubungannya dengan mantan narapidana ini? Keluarga Li di mata keluarga Shu kota kekaisaran. Bahkan bukan keluarga kelas 3. Nona sulung keluarga Shu berani membela mantan narapidana ini. Sekarang, ini akan menarik. Nona Shu, sampai ini menyinggung keluarga Li. Melakukan ini tidak pantas bagimu kan? Aku bilang, aku akan melindungi nyawa Yuan. Jika keluargamu tidak puas, tahan saja. Jadi kamu menghina aku di bandara dan menyinggung keluarga Li semua. Untuk wanita ini, aku kira dia kecantikan yang menakjubkan. Ternyata sampah seperti ini. Kamu benar-benar gak pilih-pilih. Bahkan menerima nasi lembut seperti ini. Tapi Gelung tidak bisa menghargai biji-bijian. Bagaimana gadis seperti ini bisa dibandingkan denganmu, Nona Sulung? Kurang ajar. Berani membandingkan anak tidak sah dengan nona kami. Menghina Xiaoxi. Mati. Yuan, aku tahu kamu memprovokasiku. Tapi lihat situasinya dengan jelas. Di sini, hanya aku yang bisa selamatkan nyawamu. Ikut. Lelucon, kapan aku Yuan? Perlu wanita melindungiku. Lei Tua adalah jenderal nomor 1 di Huaxia. Jika aku tidak turun tangan, dia akan menghancurkanmu dengan 10 jarinya. Nona Su, Yuan tidak bermaksud begitu. Yuan, cepat pergi dengan Nona Su. Kalau tidak, kamu benar-benar akan kehilangan nyawa. Xiaoxi, aku akan baik-baik saja. Susuro, aku akan katakan ini sekali lagi. Satu-satunya wanitaku adalah Chen Xiaoxi. Dan kamu bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Baik. Karena kamu lebih memilih mati untuk wanita ini daripada pergi denganku. Kupenuhi keinginanmu. Karena menghormati Nona Shu, aku benar menyelamatkan nyawa anjingmu. Karena kau tak tahu apa yang baik untukmu. Jangan harap bisa pergi hidup-hidup hari ini. Baiklah. Lei Tua, hancurkan tulangnya dulu. Lalu siksa dia perlahan. Orang kecil tidak memerlukan tuanku untuk bergerak. Dasar kamu sampah. Butakan matamu sendiri sekarang. Berlutut dan akui semua tentang kesalahanmu. Membunuhku? Kamu tidak layak. Sombong sekali kamu. Hari ini, kubiarkan kau saksikan pedang Asuraku. Bukan karena aku tidak bisa, tapi karena kamu tidak layak mati oleh tanganku. Kamu tidak sebanding dengannya. Pantasan begitu sombong. Ternyata kamu dari guru terkenal. Sebutkan nama guru. Setelah membunuhmu, ku bisa antarkan peti mati padanya. Hanya berurusan denganmu. Tidak perlu semua itu. Kurang ajar. Guruku adalah kepala jenderal Huaxia. Telah lama melampaui alam seni bela diri. Berani bicara kasar. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Pergi denganku atau mati. Hanya seorang jenderal berani pamer di depanku. Anakku nih mencari mati.
Kau sungguh menghancurkan puluhan tahun kultivasi dengan satu telapak tangan. Sudah berakhir. Ya Yuan, itu semua jalan itu yang tawarkan Chen Xiaoxi pada aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku mohon selamatkan nyawa anjingku. Selamatkan nyawa anjingku. Tak ada hubungannya denganku. Dia yang mau memaksa wanitamu. Xiaoxi, bantu aku. Menghina Xiaoxi. Setiap dari kalian hari ini harus mati. Kurang ajar. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah angkat. Ayah angkatku datang. Ya Yuan, sampah tunggu saja mati. Ayah angkat, sampah ini aku akan menikah hari ini. Dan dia membuat keributan. Cepat suruh anak buahmu nembak dan bunuh dia. Jenderal Qinlong, kamu juga datang. Tambah ini berani tidak hormat padamu tadi. Aku sarankan kamu bunuh dia segera. Biarkan dia tahu apa akibatnya. Jenderal Qinlong, Ye Yun benar-benar tidak sengaja. Itu Li Wei yang menyalahgunakan kekuasaan menghina kami secara lisan. Aku mohon tunjukkan belas kasih. Xiaoxia, tidak ada yang bisa menghakimiku di sini. Sampah-sampah ini menghina wanitaku. Mereka pantas mati. Hape, dengar. Semua orang di sini sekarang dikeluarga Li. Kamu masih ingin membunuhku? Mimpi. Jenderal Qinglong, bagaimana menurutmu mengenai orang ini? Jenderal Qinlong, ini semua salahku. Mohon hukum aku saja. Xiaoxia, kamu tidak perlu memohon padanya. Setelah hari ini, keluarga Li Yunhai akan lenyap. Tepat di depan Jenderal Qinlong, kamu masih berani sombong. Sekarang Jenderal Qinlong akan menghukummu secara pribadi, sampah. Jenderal Qinlong, Ye Yun benar-benar gak sengaja. Chen Xiaoxi, karena kamu begitu beli pada sampah ini, baiklah, aku akan biarkan para saudara bermain denganmu nanti. Dan kemudian kirim jalang ini untuk bersatu kembali dengannya di bawah sana. Cari mati! Lepaskan aku, sampah. Ayo angkat, bunuh dia cepat. Aku sudah bilang, kamu pantas mati. Xiao Wei, kamu gila. Kamu benar-benar membunuh Di putraku. siang bolong kamu berani membunuh. Apa kamu masih menganggapku sebagai gubernur? Tembak! Bunuh dia! Tunggu! Gubernur Yunhai, aku menerima surat rahasia datang ke Yunhai. Keluarga Lin Yunhai menyinggung Tuhan Dewa. Mereka pantas mati. Apa? Jenderal Qinlong, apa katamu? Keluarga Li menyinggung Tuhan Dewa. Aku bahkan belum melihat Tuhan Dewa. Bagaimana mungkin aku menyinggung dia? Pasti ada kesalahan. Aku tidak mau mengulang kedua kalinya. Keluarga Li, pantas mati. Pasti ada kesalahpahaman di sini, Gubernur. Katakan sesuatu untukku. Menyinggung Tuhan Dewa. Dosa tak terampuni. Bawa mereka pergi. Jenderal Qinlong, barusan siapa ini terus memfitnahmu? Jenderal Qinlong pasti malas berhubungan dengan orang rendah sepertimu. Itulah kenapa dilepaskan. Kalian lebih baik awasi diri. Kalau hari ini keluarga Li, mungkin besok adalah keluarga Chan. Kamu? Cih, Jenderal Qinlong menyampaikan sangat jelas. Keluarga Li dihancurkan karena menyinggung Tuhan Dewa. Kamu ini hanya beruntung. Atau kamu pikir kamu adalah Tuhan Dewa? Pikir bisa menghancurkan keluarga Chen? Chen Qingyue, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, hari ini aku pasti akan membuat grup Yong'en bangkrut. Jenderal Qinglong barusan bahkan tidak melirikmu. Namun kamu masih berlaga. Masih berharap membuat grup Yong'en bangkrut. Jika kamu punya kemampuan, aku akan telanjang sekarang untuk melayanimu. Mau melayaniku? Orang sepertimu tidak layak. Ya Yuan, berhenti buat keributan. Hari ini kita beruntung. Jenderal Qinglong tak menuntut kita. Berhenti membual. Biarkan mereka semua pulang. Demi Xiaoxi, aku bisa menyelamatkan kalian hari ini. Xiaoxia, aku akan buktikan padamu langkah demi langkah bahwa aku bisa membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Mantan narapidana, apa kamu punya kemampuan sebanyak itu? Sudahlah. Jangan buang waktu untuk orang gila ini. Chen Xiaoxi, keluarga Li sudah habis sekarang. Kamu tidak lagi memiliki nilai untuk digunakan. Rapikan barang-barangmu dan pergi dari Chen. Ya Yuan, Tante tinggal di keluarga Chen. Alasan aku setuju menikah dengan keluarga Li hari ini, karena keluarga Li bilang,
akan mencari dokter dan mengobati tante di hari pernikahan. Bagaimana? Aku pulang dulu untuk berkemas, untuk mencari tante dan tunggu dokter. Jemput aku nanti ya. Tak aku sangka, bahkan Lei tua dikalahkan olehmu. Ikut denganku, dengan kemampuanmu, ditambah pengaruh keluarga Stu, dalam 3 bulan, kamu akan kembali ke puncak. Anak sulung sudah memberimu kesempatan. Jangan menolak kesempatan yang diberikan. Aku sudah di puncak. Keluarga Shumu tidak layak. Kamu? Ya Yuan, kamu akan memohon padaku. Pergi! Pergi! Pergi sana! Jingye, Dokter Dewa berjanji hari ini untuk mengobati tante. Aku mohon, biarkan tante selesai berobat baru diusir ya. Aku katakan sekali lagi ya, kamu anak tidak sah yang tidak punya nilai lagi. Bawa ibu ini yang tidak berguna dan pergi. Pergi? Kalian jangan bully Xiaoxi. Aku akan pergi. Tante, penyakitmu tidak bisa ditunda lagi. Dokter Dewa Hua datang hari ini. Setelah selesai berobat, kita akan pergi. Dokter Dewa Hua adalah dokter paling terkenal di Huaxia. Bahkan jika dia menyelamatkanmu, apakah orang miskin sepertimu bisa membeli semua obatnya? Pergi sekarang. Ya Yuan masuk penjara 5 tahun untuk keluarga Chen. Kalian melanggar janji saja sudah cukup. Tapi sekarang, Tante Zhao tidak sehat. Namun kalian tetap mengusirnya. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Anak liar dari wanita murahan punya muka untuk mengajari kami? Pergi sekarang. Kalau tidak, aku panggil orang dari luar. Keluarga Chen telah merawat orang miskin ini selama 5 tahun. Sudah berbuat baik pada sampah Yewan. Sekarang putra sampahmu kembali. Pergi sana dan bersatu kembali dengannya. Yewan, Yewanku kembali. Benar, sampah Yewan itu kembali. Jadi pergi sana. Jangan mati di keluarga Chen. Pergi. Bu. Chen Jingyue, apa yang kamu lakukan? Yayan, benar kamu yang kembali. Bu, ini aku. Putramu tidak berbakti dan datang terlambat. Adegan haru ibu anak. Setelah cukup berakting, pergi sana. Sampah ini menyinggung Jenderal Qinlong dan menyebabkan kematian Tuan Muda Li. Mana bisa pergi lagi? Papa, Tante, jangan dengar omong kosongnya. Keluarga Li menyinggung tokoh besar dan telah dimusnahkan. Dan Jenderal Qinlong juga berjanji tidak akan menyulitkan Yayuan lagi. Meskipun Jenderal Qinlong menunjukkan belas kasih, jadi apa? Dia tetap mantan narapidana. Orang rendah tanpa masa depan seumur hidupnya. Pergi sekarang, jangan kotori rumah kami. Chen Jingyue, aku sudah memberi keluargamu kesempatan. Kalian yang tidak tahu menghargai. Hari ini, keluarga Chen pasti binasa. Yayan, aku sudah janji dengan dokter untuk mengobati tante. Kita belum bisa pergi. Chen Xiaoxi, berhenti keras kepala. Tanya dia, hanya untuk menyewa aktor. Dia mungkin tidak punya 1 sen pun di sakunya. Bahkan jika dokter Dewa Hua meresepkan untuknya, dia tidak mampu membelinya. Cari mati! Kamu sudah membunuh orang di ruang perjamuan. Hanya karena itu kamu bisa selamat. Jika kamu membunuhku, lihat apakah ibumu bisa hidup sampai kamu keluar penjara lagi. Lepaskan! Lepas! Yayan, lepaskan Yayan, lepas! Mereka tetap keluarga Xiaoxi. Ayo pergi. Ibu bisa melihatmu sekali lagi. Cukup untuk mati dengan tenang. Bu, jangan khawatir. Kamu pasti akan berumur panjang. Masih bicara gila. Dalam 5 tahun ini, Chen Xiaoxi diam-diam membawa obat untuk wanita ini. Bukankah dia memang akan mati? Aku khawatir, bahkan jika dokter Hua datang, dia tetap tidak bisa menyembuhkannya. Penyakit apa yang bahkan aku dokter Dewa nomor 1 Cina tidak bisa sembuhkan? Dokter Dewa Hua, akhirnya kamu datang. Aku mohon selamatkan Tante Zhao. Benar Dokter Dewa Hua. Dokter Dewa Hua, dia hanya wanita tua kotor. Tidak layak untuk kamu selamatkan. Aku datang atas perintah keluarga Kepala Li. Apakah dia layak diselamatkan? Adalah keputusanku. Hanya penyakit ringan. Ini jarum perak itu. Legenda mengatakan bisa menghidupkan orang mati. Kamu setidaknya tahu sesuatu. Tunggu! Kamu menusuk salah. Yayan, Dokter Dewa Hua adalah dokter dewa nomor 1 di Huaxia. Dia bahkan bisa menghidupkan orang mati. Kenapa kamu bilang saya salah? Dokter Dewa Hua bersedia mengobati wanita tua ini. Dan alih-alih cepat berlutut dan terima kasih, kamu berani pertanyakan dokter ini? Yayuan,
berhenti buat keributan. Jika bukan karena dokter ini, Tante Zhao tidak bisa diselamatkan. Nah, tidak ada orang di dunia ini yang berani mempertanyakan kemampuan medisku. Dokter Dewa Hua marah. Wanita tua ini pasti akan mati karena sakit hari ini. Aku mengerti. Tambah Yayuan itu berpikir bahwa ibunya adalah beban dan sengaja memarahi dokter. Siapa sangka sebagai seorang putra, dia begitu tidak berbakti. Dokter Dewa Hua, Yayuan tidak sengaja. Yayuan, cepat minta maaf pada Dokter Dewa Hua. Tante Zhao mungkin diselamatkan. Bu, percayalah padaku, penyakitmu akan aku obati. Anak gak tahu diri, berani bicara sombong. Saat salah harus mengaku. Perhatikan baik-baik. Untuk penyakit ibuku, kamu harus menusuk dari sini. Tante. Yayuan, kamu benar-benar kejam. Berani bunuh ibumu sendiri. Yayuan, dengan sengaja menusuk jarum ini, apa kamu takut ibumu tidak mati dan ingin menyingkirkan dia? Diam! Dosa besar. Yayuan, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan khawatir, ibu akan segera bangun. Yayuan, setelah jarummu, bahkan Dokter Dewa Hua menggeleng. Berani masih membual. Jika wanita tua itu bisa bangun, aku akan bawa grup Yun-en sebagai mahar dan menikahimu. Aku sudah bilang, kamu tidak layak. Namun grup Yong-en bisa diberikan pada Xiaoxia. Tidak masalah. Tapi jika ibumu yang sudah mati ini gagal bangun, kau harus menyerahkan diri atas pembunuhan ibumu. Yayuan, Tante bangun. Bu, Tidak mungkin. Bahkan Dokter Hua menggeleng. Kenapa bisa bangun? Aku telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, dan aku tidak pernah salah diagnosis. Aku buta. Jika kamu tidak keberatan, terimalah aku sebagai muridmu. demi kesediaanmu menyelamatkan ibuku, aku bisa mengajarimu ilmu medis. Sekarang kamu harus mengaku kalah dan serahkan grup Yong-en pada Xiaoxia. Grup Yong-en milikku. Jika kamu ingin aku menyerahkannya, harus di atas mayatku. Karena kamu tidak mau menyerahkan grup Yong-en, maka tidak perlu ada lagi. Masih berani bicara omong kosong di sini. Grup Yong-en sudah didukung oleh Jenderal Qinglong. Akan segera go public. Jika kamu berani menyentuh grup Yong-en, Jenderal Qinglong akan marah. Yayan, sudahlah. Kita tidak bisa menyinggung Jenderal Qinglong. Asalkan kamu dan Xiaoxi baik-baik saja itu cukup. Benar, Yayan. Berhenti sok kuat. Xiaoxia, kamu menyelamatkanku 5 tahun lalu. Semua ini sebenarnya milikmu. Dalam 5 menit, aku ingin grup Yong-en bangkrut dan dilikuidasi. Jika kamu punya kemampuan itu, apa kamu akan diam di penjara 5 tahun? Benar. Jenderal Qinglong melepasmu sekali. Kamu pikir kamu hebat sekarang? Masih ingin membuat grup Yong-en bangkrut? Itu sungguh. Presiden Chen, ini buruh. Qinglong menarik investasinya, apalagi semua klien kami telah mengakhiri kerjasama. Apa kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya? Apa katamu? Pasti kamu. Kamu bikin Jenderal Qinglong tidak senang di acara pernikahan dan dia murka ke keluarga Chen. Di mana anggota keluarga Chen? Jenderal Qinglong, keluarga Chen tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Selidiki dengan jelas. Jenderal Qinglong, Yayuan tidak sengaja. Kami akan pergi sekarang. Tolong lepaskan dia. Ayo. Tunggu. Jenderal Qinglong adalah dewa pelindung Huaxia. Karena kamu memarahi Jenderal Qinglong, tunggu saja mati. Jenderal Qinglong, aku ibu Yayuan. Ini semua salahku. Hukum aku. Dan lepaskan Yian. Wanita itu, putranya sudah menyinggung Jenderal Qinglong. Tidak ada yang bisa kabur. Kalian semua harus mati. Bahkan jika seseorang mati, seharusnya kamu, bukan aku. Kematian sudah di depan mata, masih keras kepala. Yang menghadapi kematian adalah kalian. Jenderal Qinglong, lihat dengan jelas. Aku Chen Yingyue, presiden grup Yong-en. Selama 5 tahun ini, kamu selalu mendukungku. Grup Yong-enmu bersekongkol dengan keluarga Li. Aku telah mengirim orang untuk menarik semua investasi dan mengakhiri semua kerjasama dengan grup Yong-enmu. Jenderal Qinglong, pasti ada kesalahpahaman. Datang ke kamarku. Aku akan melayanimu sambil menjelaskan semuanya. Menjauh. Berakhir, perusahaanku benar-benar hancur. Yayan, semua karena kamu sampah. Jika kamu tidak keluar dari penjara dan membawa siapa dalam keluarga ini, bagaimana kita berakhir seperti ini? Kalian yang membawa ini pada diri sendiri. Kalian pantas mendapatkannya.
Xiaoxia, ada yang mengganggu pikiranmu? Sekarang kita telah meninggalkan keluarga Chen. Kita tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Jangan khawatir tentang uang dan tempat tinggal. Selama ini, aku sudah menabung banyak uang di penjara. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang membunuh keluarga Ye. Kamu ingin balas dendam? Yuyuan, semua sudah masa lalu. Ibu mohon, jangan balas dendam. Sekarang kamu selamat dan sehat. Dan dengan Xiaoxi, menantu perempuan yang baik. Jalanilah hidup dengan baik. Bu, aku tidak bisa mendengarmu dalam hal ini. Aku berjanji padamu, aku pasti akan memberi Xiaoxi pernikahan besar. Dan membuatnya wanita bahagia. Tapi sebelum itu, dendam keluarga Ye harus dibalaskan. Ya Yuan, aku tidak butuh pernikahan besar. Aku hanya ingin kamu selamat. Xiaoxia, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Baik, karena kamu sudah bulat, ibu tidak akan membujukmu. Tapi jika kamu berani mengecewakan Xiaoxi menantu yang baik ini, ibu tidak akan memaafkanmu. Bu, terima kasih. Bu, kalian berdua pulang ke rumah tua dulu. Aku masih ada urusan. Ya Yuan, pikirkan matang-matang. Jangan impulsif seperti hari ini. Tuhan Dewa, Ada apa? aku baru tahu ada lelang di Yunhai sore ini. Mereka akan melelang harta karun keluarga Ye. Saat keluarga Yeku dimusnahkan, keberadaan kristal hitam tidak diketahui. Ternyata akan muncul di lelang sore ini. Bahkan nona sulung keluarga Su dari kota kekaisaran juga akan hadir. Sushiro? Dia lagi? Ya Yuan, aku nggak sangka kita bertemu lagi. Ya Yuan, aku beri satu kesempatan lagi. Asalkan kamu minta maaf padaku dan menghina si sampah dan Xiaoxi di depanku, aku akan memaafkanmu. Sushiro, aku sudah sangat jelas padamu. Kamu terus memberiku kesempatan lagi dan lagi. Bisa jadi kamu jatuh cinta padaku. Omong kosong. Ye Yuan, aku tahu kamu datang ingin menawar kristal hitam keluarga Ye. Tapi orang yang hadir di lelang semua kaya atau bangsawan. Orang sepertimu tidak mungkin bisa menawar kristal hitam. Jika kamu berlutut dan memohon, akan kupertimbangkan membantumu mendapatkannya. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku lelah untuk berlutut. Namun, aku bisa menunggu sampai lelang berakhir. Dan kita berdua cari tempat bagus untuk memeriksa ulang penyakitmu. Nona Su. Aku sudah dengar lama. Kamu akan datang ke lelang ini. Aku khusus menyiapkan kursi untukmu. Di baris depan. Silakan. Kamu lihat itu? Bahkan jika kamu bisa hadir di lelang, kamu hanya bisa di pojok. Sementara aku akan selalu menikmati perlakuan terbaik. Ye Yuan. Aku dengar setelah keluargamu dihancurkan, kamu tidak dijatuhi hukuman neraka abadi. Kapan kamu keluar? Sepertinya reputasimu tidak kecil di Yunhai. Sushiro, apakah kamu tahu bahwa saat ini kamu terlihat sangat seperti badut? Kurang ajar. Nona Su adalah nona sulung dari salah satu keluarga besar di kota kekaisaran keluarga Shu. Berani bicara padanya seperti itu. Apa kamu mencari mati? Apakah 3 keluarga besar? Sungguh luar biasa. Sudahlah, levelnya tidak cukup tinggi. Jadi wajar dia tidak bisa mengerti status keluarga Su. Lelang akan segera dimulai. Ya Yuan, aku harap setelah lelang berakhir, kamu masih bisa sekencang ini. Nona Su begitu murah hati. Silahkan. Lelang ini akan segera dimulai. Saat ini yang ditawarkan adalah dirancang oleh perhiasan Pastar Mira, air mata malaikat. Harga awal 5 juta. 10 juta? Nanasu menawar 10 juta. 20 juta. Kamu hanya mantan narapidana baru keluar. Bagaimana bisa punya uang sebanyak itu? Aku pikir kamu datang hari ini sengaja mencari masalah. Ya Yuan, 20 juta adalah setetes air bagiku. Tapi cukup untukmu bisa hidup tenang seumur hidup. Kamu gak bisa habiskan uang untuk membeli kalung hanya untuk menyakitiku. Nona Shu benar. Pantasan sampah menabung seumur hidup. Hanya cukup untuk membeli kalung murahan ini. Aku bilang 20 juta. Karena kamu bersikeras bersaing, aku akan ikut. 50 juta.
Kamu masih berani melawan? Nanasu menawar 50 juta. Ada tawaran lebih tinggi? 100 juta! 100 juta! Ye-Yuan, kamu bukan lagi tuan muda seperti dulu. Kamu punya uangnya. Hanya 100 juta? Asalkan tunanganku suka, aku pasti akan mendapatkan perhiasan ini. Jika kamu ingin menawar, aku bisa bermain sampai akhir. Aku sudah kasih kamu kesempatan yang bisa aku berikan. Jangan pikir dengan kalung murahan bisa membuatku bahagia. Namun, jika kamu bersikeras pamer di depanku untuk melindungi harga dirimu yang menyedihkan, aku akan mengalah untuk perhiasan ini. Sushiro, aku katakan sekali lagi, pertunangan kita sudah putus. Tolong ke depan, jangan ganggu aku lagi. Tuan Ye menawar 100 juta. 100 juta pertama. 100 juta kedua. 100 juta ketiga. Terjual. Selamat untuk Tuan Ye. Air mata malaikat ini jadi milikmu. Ye Yuan, biar ku beritahu. Lelang ini diatur oleh Gubernur Yunhai. Jika kamu tidak bisa menghasilkan 100 juta, itu dianggap mengganggu tempat. Dan mereka akan mengalihkanmu ke neraka abadi. Ye-Yuan, keluarga Yemu sudah hancur. Dan anjing tunawisma sepertimu tidak bisa menghasilkan 100 juta. Namun, jika kamu memohon padaku sekarang, aku mungkin pertimbangkan untuk menutupi uang itu. Aku Ye-Yuan tidak pernah jatuh serendah itu. Sampai perlu bantuan dari keluarga kecil. Kenapa belum menggesek kartu? Sampah. Kau sungguh tidak akan menangis sampai mati. Pembayaran diterima. Kamu sungguh punya 100 juta? Bagaimana mungkin? Ye-Yuan, mungkin saja ini memang sisa tabunganmu. Setelah keluarga Ye dimusnahkan. Kamu bukan lagi tunanganku. Jadi kamu tidak perlu repot dengan urusanku. Lihat dia, pasti dia malu sekali. Nona Sulungshu. Tuhan Dewa, ini buruk. Ada masalah dengan kristal hitam. Apa yang terjadi? Tepat setelah Nona Su pergi, lelang kristal hitam dibatalkan. Mungkin kejadian tadi membuat mereka sadar kamu anggota keluarga Ye. Kristal hitam adalah petunjuk kehancuran keluargaku. Selidiki segera semua orang yang hadir di lelang ini. Aku ingin tahu siapa pemilik kristal hitam saat ini. Baik, Beritahu Qinglong bahwa grup Yong'an akan diberikan kepada Chen Xiaoxi. mengerti. Ye-Yuan, kamu kembali. Kenapa mereka berdua di sini? Jika bukan karena Jalang Chen Xiaoxi berhubungan dengan Jenderal Qinglong, tempat kumuh sepertimu ini, aku nggak sudi. Begini, Jenderal Qinglong bilang dia akan terus mendukung grup Yong'an. Tapi, dikelola olehmu, dikelola olehku. Grup Yong'an dibangun oleh Xiaoxi sejak awal. Qinglong melakukan ini hanya membuktikan dia punya penilaian bagus. Dan tahu kalian berdua sampah pecinta uang. Tidak bisa mengelola grup Yong'an dengan baik. Ye-Yuan, jangan berkata begitu. Aku nggak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk berhubungan dengan Jenderal Qinglong. Tapi jika kamu benar-benar ingin kembali ke grup Yong'an, kamu harus buktikan kemampuanmu. Buktikan bagaimana? Aku dengar konglomerat nomor 1 dunia, grup Jinke akan datang ke Yunhai untuk berkembang. Pergi dapatkan proyek mereka. Kalau kamu tidak bisa dapatkan satu, pergi mohon pada Jenderal Qinglong untuk terus mendukung Qing Ye. Dan kamu seumur hidup tidak akan menginjakan kaki di grup Yong'an lagi. Cara kalian berdua bertindak agak terlalu jelek, bukan? Ini urusan keluarga Chen. Apa hubungannya denganmu, Chen Xiaoxi? Jika kamu tidak berani, lebih baik pergi mohon Jenderal Qinglong lebih awal untuk dukung Qing Ye. Xiaoxi, aku percaya padamu. Kamu pasti akan berhasil. Jika Xiaoxi bisa mendapatkan proyek dari grup Jinke, aku ingin kalian berdua kambing hitam meninggalkan grup Yong'an selamanya. Tidak masalah. Jangan pikir hanya karena Jenderal Qinglong menyukai wanitamu, kamu bisa apa aja. Tepat. Aku dengar Nona sulung keluarga Su di kota kekaisaran juga ingin bekerja sama dengan grup Jinke. Mereka adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Menghancurkan kalian berdua seperti menghancurkan 2 semut. Nanti, jangan berani ingkar janji. Dengan aku di sini, kamu pasti akan berhasil. Aku akan terus membantumu sampai grup Yong'an berdiri di puncak Huoxia. Sudahlah, kamu tidak dengar tadi. Lawanku adalah keluarga Su. Kita lakukan yang terbaik. Selidiki grup Jinke segera. Sebelum besok pagi, aku ingin melihat semua informasi tentang perusahaan ini. Tuhan Dewa, grup Jinke adalah konglomerat di bawah Baihu.
rencananya mau berkembang di Huaxia dan ingin bekerja sama dengan keluarga Su. Namun Baihu telah memberimu kartu emas hitam. Kamu bisa dengan bebas mengerahkan grup Jinke. Kalau begitu, kirim perintah. Batalkan kerjasama dengan keluarga Su dan berikan semua proyek kepada tunanganku. Baik. Chen Xiaoxi, aku dengar grup Yonganmu ditinggalkan oleh Jenderal Qinglong. Apa urusanmu di sini? Untuk menempel pada grup Jinke. Jenderal Qinglong bersedia memberi kami kesempatan. Kami datang membahas kerjasama. Apakah perusahaan kecil seperti grup Yonganmu pantas membahas kerja dengan grup Jinke? Sejujurnya, semua proyek grup Jinke di Huaxia telah diberikan kepada keluarga Shu di kota kekaisaran. Kalian tidak punya peluang. Kamu ini apa? Apakah urusan grup Jinke bisa kamu putuskan begitu saja? Sudahlah ya Yuan. Jangan turun ke levelnya. Apa? Sampah sejak kamu ditinggalkan oleh Nona Shu, kamu langsung menempel pada paha keluarga Chen. Sepertinya kebiasaanmu hidup dari wanita. Benar-benar kemana-mana. Cari mati! Ya Yuan, jangan impulsif. Kita datang untuk bahas kerjasama. Menurutmu, apakah orang seperti kalian pantas bekerja sama dengan grup Jinke? Memang, dibandingkan Xiaoxie, kamu memang burung merak. Dan jenis dengan pola berantakan, yang hanya tahu cara menarik perhatian. Kamu? Nona Shu, sampai ini hanya menderita dari asam anggur. Chen Xiaoxi, aku sarankan kamu buka mata lebar-lebar. Jangan sampai dimakan habis dan dibuang oleh pria pemakan wanita ini. Nanti kamu menyesal. Wang Kun, aku minta kamu bicara sopan. Ye Yuan adalah pria yang aku kagumi. Dia tidak hidup dari wanita. Ya Yuan, pantas kamu tidak mau menikah dengan keluarga Su. Ternyata, pada wanita bodoh seperti ini, kamu menemukan rasa pencapaian pria. Tak bisakah wanita seperti dia memuaskanmu? Susuro, urusanku dengan Xiaoxie bukan urusanmu. Ayo pergi. Yan Yuan, bagaimana aku harus menjelaskan pada sama sepertimu agar kamu mengerti? Grup Jinke telah mengoperasi akan bekerja sama dengan keluarga Shu. Biar aku katakan, bahkan jika kalian menekan kepala sampai pipi, tidak mungkin kalian dapat satu proyek pun. Begitukah? Bagaimana aku mendengar grup Jinke memberikan sebuah proyek kepada Xiaoxie? Kamu gila? Hah? Apa grup Jinke gila? Melewatkan kerja sama dengan salah satu dari 3 keluarga besar di kota kekaisaran hanya untuk memohon grup yang hampir bangkrut dan tunangan yang tidak berdaya untuk bekerja sama. Ya Yuan, bagaimana bisa setelah 5 tahun di penjara kamu menjadi begitu naif? Di masyarakat ini, orang kaya dan berkuasa hanya akan bekerja sama dengan orang kaya lainnya. Ini adalah kenyataannya. Kami datang dengan ketulusan. Ketulusan? Untuk apa? Aku tahu grup Yonganmu didukung oleh Jenderal Qinglong. Tapi bahkan jika aku ingin menghancurkannya, Jenderal Qinglong pasti akan memberi keluarga Su sedikit rasa hormat. Ketulusan yang kamu sebutkan dihadapkan pada kenyataan, seperti memukul batu dengan telur. Benar, siapa yang tidak tahu keluarga Su dari keluarga besar di kota kekaisaran? Bahkan jika penguasa Huaxia datang, dia harus memberimu rasa hormat. Apalagi Jenderal Qinglong. Chen Xiaoxi, aku tidak akan menyulitkanmu. Asalkan kamu mau berlutut dan berteriak 3 kali, aku adalah burung merak. Aku bisa mempertimbangkan berbagai proyek bagus denganmu, agar kamu bisa melapor. Susuro, kamu hanya mengandalkan modal keluarga Su untuk bertindak tirani di sini. Jika kamu tidak terlahir di keluarga Su, kamu mungkin juga sampah. Sampah, berani bicara seperti itu pada Nona Shu. Dengar, jika Nona Shu tidak menyukaimu dan memaafkanmu berulang kali, kamu dan keluarga Chen akan dimusnahkan lama. Nona Su, maaf. Aku minta maaf atas nama Ye Yuan. Dia tidak sengaja. Terlambat. Ye Yuan, kata-katamu ini akan membuatmu, keluarga Chen, dan grup Yongan tidak punya tempat berdiri lagi di Yunhai. Begitukah? Bisakah kamu sendiri membuat keputusan untuk keluarga Su? Untuk menghancurkan keluarga tingkat 18 yang tidak berdaya, aku tidak perlu konsultasi dengan siapapun. Keluarga Su di kota kekaisaran, keluarga 3 besar di seluruh Huaxia. Memang mengesankan. Kamu terlalu sopan, Nona Shirley. Bahwa keluarga Su bisa bekerja sama dengan grup Jinke juga membuat keluarga kita luar biasa. Dengan begitu kerjasama kita akan semakin pesat. Kamu lihat itu, keluarga Shu dan grup Jinke. Itu yang disebut aliansi kuat. Orang sepertimu yang membuat perhitungan buruk. Tidak layak. Ya Yuan, bagaimana kalau kita pergi saja? Jangan khawatir, grup Jinke akan membuat keputusan yang benar. Pilihan paling benar grup Jinke adalah keluarga Su. Benar, Nona Shirley? Nona Shirley,
Aku pikir sampah ini hanya datang untuk mencari masalah. Kenapa tidak memanggil satpam untuk mengusir mereka? Satpam! Hari ini adalah hari keluarga Shu dan grup Jinke menandatangani kontrak. Buang udah sampah ini. Keluar! Shirley, apa kamu yakin ingin bekerja sama dengan keluarga Su? Keluarga Su adalah pilihan terbaik grup Jinke. Bawa mereka keluar. Apa? Tunggu. Nona Su, grup Jinke akan mengakhiri kerjasama dengan keluarga Su. Shirley, apa maksudmu? Aku baru menerima kabar dari kantor pusat. Nona Chen Xiaoxi dari grup Yong'en memiliki kemampuan luar biasa. Kami akan bekerja sama dengan grup Yong'en. Apa? Bekerja sama dengan grup Yong'en? Shirley, grup Yong'en itu hanya perusahaan kecil di Yunhai. Dibandingkan keluarga Su bahkan tidak sebanding. Coba pertimbangkan lagi. Kantor pusat sudah membuat keputusan. Tidak perlu pertimbangan lagi. Grup Jinke sudah nomor 1 secara global. Dibandingkan dengan kekuatan mitra, yang lebih kami nilai adalah kemampuan. Bahwa keluarga Su bisa menjadi keluarga 3 besar di Huaxia, baik dalam kekuatan maupun kemampuan. Pasti beberapa tingkat di atas grup Yong'en. Presiden Shirley, apa membuat kesalahan? Apa kamu mempertanyakan keputusan kami? Saya tidak berani. Grup Yong'en saat ini bukan tandingan kemampuan keluarga Su, tapi grup Jinke akan memberinya kekuatan. Personel yang tidak terkait boleh pergi. Yayan, Chen Xiaoxi, anggap kalian beruntung hari ini. Susuero. Pulang. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Bocah ke? Hah? Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Bocah ke? Hah? Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bunga. Ribon mana ribon? Udah ribon ini. Di mana ni? Ada bun
Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Ribon mana ribon? Sudah ribon ini. Di Mali dah. Ada bunga.
Bocah kayak. Hah? Phone mana di phone? Sudah di phone kan? Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone kan? Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone kan? Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone kan? Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone kan? Di mana dia? Ada bunga ya?
Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Manila. Ada pun mana? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Manila. Ada pun mana? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Manila. Ada pun mana? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Manila. Ada pun mana? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Manila. Ada pun mana?
Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah?
Bocah kayak. Hah? Phone mana di phone? Itu dari phone ini. Di mana ini? Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Itu dari phone ini. Di mana ini? Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Itu dari phone ini. Di mana ini? Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Itu dari phone ini. Di mana ini? Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Itu dari phone ini. Di mana ini? Ada phone baru. Di mana ini? Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? 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 H
Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di Mali dong. Ada bunga ya.
Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Mali deh. Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Mali deh. Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Mali deh. Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Mali deh. Ada phone baru. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone mana? Di Mali deh. Ada phone baru.
Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya? Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di mana dia? Ada bunga ya?
Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di kembali deh. Ada bunga ya. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di kembali deh. Ada bunga ya. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di kembali deh. Ada bunga ya. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di kembali deh. Ada bunga ya. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di kembali deh. Ada bunga ya.
Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di kembali deh. Ada bunga ya. Oh my, jangan. Bocah kayak. Hah? Di phone mana di phone? Sudah di phone ini. Di kembali deh. Ada bunga ya. Oh my, jangan. Bocah kayak.